Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II adalah seorang raja atau sultan ketujuh dan yang paling terkenal dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Pada usianya yang masih sangat muda, ia berhasil memimpin pasukannya untuk menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur yang kala itu dianggap memiliki benteng pertahanan terkuat di dunia. Bagaimana kisah kehebatan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk mendukung kami agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Gak ada ruginya kok kalian subscribe. Muhammad Al-Fatih atau Mehmed bin Murad lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 Masehi di kota Edirne, Turki. Ayahnya adalah Sultan Murad II dan ibunya adalah Hummah Hatun, istri keempat dari Sultan Murad II. Muhammad Al-Fatih merupakan anak ketiga dari ayahnya. Ia menghabiskan masa kecilnya di Edirne. Ketika kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan terbaik yang ada di Turki Utsmaniyah. Ia telah mempelajari bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Italia sejak kecil. Selain itu, ia juga sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, matematika, ilmu falak, hingga strategi perang. Muhammad Al-Fatih dipersiapkan untuk menjadi pemimpin sejak kecil, namun tetap dalam bimbingan para ulama sehingga pemikirannya tetap sejalan dengan ajaran agama Islam. Sesuai adat dan tradisi yang ada, pada usia 11 tahun, Muhammad Al-Fatih dikirim ke kota Manisa untuk menjabat sebagai gubernur untuk belajar dan mencari pengalaman dalam memerintah. Karena ingin pensiun, Sultan Murad II melepas tahtanya dan mengangkat Muhammad Al-Fatih sebagai sultan di usianya yang baru 12 tahun. Muhammad Al-Fatih menaiki tahta Turki Utsmaniyah sebanyak 2 kali. Yang pertama, Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan karena kedua kakaknya telah meninggal dunia. Tidak lama setelah naik tahta, perjanjian perdamaian yang dibuat ayah Muhammad Al-Fatih dilanggar oleh musuh-musuh Turki Utsmaniyah. Raja Hungaria, Faus, Kekaisaran Bizantium atau dikenal sebagai Romawi Timur dan Venesia, melihat kenaikan tahta Muhammad Al-Fatih yang baru berumur 12 tahun sebagai kesempatan untuk mengorganisir perang salib. Karena sebab itu, Muhammad Al-Fatih hanya memerintah selama 2 tahun. Dorongan dan permohonan dari banyak tokoh-tokoh politik dan militer mendorong Murad II untuk kembali ke tahta untuk memimpin Turki Utsmaniyah pada tahun 1446 Masehi. Selama waktu ini, Mehmed kembali memerintah di Manisa dan melanjutkan pendidikannya. Pada waktu itu, Muhammad Al-Fatih kembali juga mendapat pengalaman pertempuran pertamanya dalam pertempuran Kosovo melawan pasukan Hungaria pada bulan Oktober tahun 1448 Masehi. Pada tahun 1451 Masehi, Sultan Murad II meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya Muhammad Al-Fatih naik tahta menjadi Sultan Turki Utsmaniyah. Pada waktu itu, usia Muhammad Al-Fatih sudah berusia 19 tahun. Setelah pengangkatannya menjadi Sultan Turki Utsmaniyah, ia bertekad untuk membuktikan dirinya di mata para senior dan rakyatnya bahwa ia akan mewujudkan tujuannya untuk menaklukkan Konstantinopel, yaitu ibu kota Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur. Untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang, Muhammad Al-Fatih mempersiapkan diri secara diplomatik dan militer.
ia menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan Venesia dan Hungaria agar tetap bersikap netral ketika ia menyerang Konstantinopel. Secara militer, sepanjang tahun 1452 Masehi, Muhammad Al-Fatih menghabiskan waktunya membangun benteng-benteng untuk mengendalikan Laut Bosporus yang mengelilingi kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih juga memulai membangun armada sebesar 31 kapal perang galai serta puluhan kapal-kapal lainnya, dan menciptakan meriam baru dengan kaliber yang besar. Ia memanfaatkan bantuan dari ahli senjata Hungaria bernama Urban untuk menciptakan meriam dengan ukuran raksasa yang melampaui ukuran meriam-meriam di Eropa. Di usia yang masih sangat muda, yaitu usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Ia menyiapkan 4 juta pasukan untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Setelah itu, berhasil memasuki wilayah Konstantinopel dengan membawa serta kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel, yaitu Selat Golden Horn. Meski terdapat pasukan yang mengatakan mustahil melakukan strategi itu, Muhammad Al-Fatih tidak gentar oleh hal tersebut. Dengan tegas, ia mengatakan kepada pasukannya untuk bergegas melaksanakan strategi tersebut. Sehari sebelum berperang, ia memerintahkan semua pasukannya untuk berpuasa dan sholat tahajud pada malam harinya, dan meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar selama 1 malam. Hingga akhirnya Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sejak peristiwa itu, ia mendapatkan gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu Sang Penakluk. Muhammad Al-Fatih tidak hanya terkenal sebagai jenderal perang dan sultan yang berhasil membawa kekuasaan Turki Utsmaniyah melebihi sultan-sultan yang lain, namun juga dikenal sebagai seorang penyair. Muhammad Al-Fatih mempunyai diwan, yaitu kumpulan syair yang ia buat sendiri. Selama pemerintahannya, Muhammad Al-Fatih juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian yang berada di sekitar wilayah Turki Utsmaniyah. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Pada kampanye militer terakhirnya di Otranto, Italia Selatan pada tahun 1480 Masehi, Muhammad Al-Fatih bermaksud untuk menyerang Italia dalam upaya mendirikan kerajaan Romawi baru. Namun, pada musim semi berikutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru saja mau memulai kampanye militernya meninggal dunia pada tanggal 3 Mei tahun 1481 Masehi. Muhammad Al-Fatih meninggal pada usia 49 tahun dan dimakamkan di Komplek Masjid Fatih.